Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucis, apa kabar? Lama ya saya nggak buat video. Nah, di video hari ini saya mungkin akan sharing atau sedikit bercerita tentang resiko-resiko yang terjadi setelah kita melakukan restrukturisasi kredit atau penundaan atau relaksasi pembayaran angsuran. Jadi kan setelah 1 tahun yang lalu ketika awal-awal munculnya virus corona ini kan pemerintah membuat sebuah kebijakan di mana buat masyarakat Indonesia yang memiliki angsuran atau yang mempunyai angsuran di perbankan atau leasing bisa mengajukan relaksasi angsuran atau restrukturisasi atau penundaan pembayaran angsuran selama masa pandemi. Nah, di awal tahun 2020 itu kan hal ini udah disampaikan ya ke nasabah, terutama nasabah Bank Mandiri, nasabah saya itu kan yang kebetulan saya bagian yang ngurus restru. Itu udah kita sampaikan kalau nasabah diberi pilihan penundaan angsuran dari mulai jangka waktu 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Yang ingin saya bahas di sini itu apakah kalau teman-teman pernah mengikuti restrukturisasi atau penundaan pembayaran angsuran ketika di tahun ini teman-teman ingin melakukan pengajuan kredit, apakah bisa dilakukan atau nggak bisa, kemudian penyebabnya itu apa dan solusinya seperti apa. Teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum saya membahas ke intinya, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, penjelasan singkat aja ya tentang restrukturisasi ini. Jadi sebelum adanya pandemi ini, sebenarnya dari perbankan juga udah ada ya yang namanya restrukturisasi. Biasanya pas sebelum masa pandemi nih, kalau program restrukturisasi ini diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang mengalami penurunan pendapatan atau usahanya mengalami penurunan penghasilan sehingga menyebabkan kemampuan bayar nasabah tersebut berkurang juga. Tapi nasabah ini masih memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi kalau dulu itu sebelum masa pandemi, restrukturisasi ini bisa dilakukan untuk nasabah yang biasanya sudah kolektibilitas lancarnya sudah masuk kategori kurang lancar atau sudah mengalami keterlambatan kurang dari 3 bulan. Itu biasanya kita tawarin yang namanya restrukturisasi. Beberapa ada yang kalau yang nasabahnya karakternya baik, kemudian kemampuan membayarnya tuh emang beneran ada, biasanya cara restru ini efektif. Cuman untuk nasabah yang kondisi usahanya itu beneran udah bangkrut, udah kolaps, kemudian nasabah juga biasanya kan kalau nasabah nunggak itu kan permasalahannya banyak ya, ada yang kena musibah, ada yang rumah tangganya mengalami masalah, kemudian ada yang kena tipu, pokoknya banyak permasalahan lah sehingga menyebabkan mereka tuh kemampuan membayarnya tuh udah beneran gak ada. Kalau yang kemampuan pembayarannya udah gak ada itu gak kita saranin restru, karena apa ya, karena percuma juga, kemudian gak efektif juga. Kalau yang usahanya beneran udah jatuh itu kita saranin untuk menjual aset. Jadi lebih disaranin untuk melunasi kreditnya, bukan menjadwalkan ulang angsurannya. Jadi restrukturisasi sebelum masa pandemi, sebelum adanya virus corona ini identiknya dengan penjadwalan ulang angsuran, bukan relaksasi angsuran. Yang ingin saya tegaskan di sini perbedaan antara restru sebelum Covid sama setelah Covid sih yang dijalankan Bank Mandiri ya selama masa pandemi dan sebelum masa pandemi. Intinya kalau sebelum masa pandemi, restru ini diberlakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan mereka tetap membayar setiap bulannya. Artinya di tiap bulan itu mereka tetap mengangsur, cuman jumlah angsurannya lebih kecil. Nah, kalau yang pas pandemi ini kan restrunya itu beneran, nasabah ini beneran gak bayar loh. Maksudnya selama mereka mengikuti restru itu ya selama itu pula mereka gak melakukan pembayaran. Mohon maaf ya kalau ada suara ngaji, ini kebetulan hari Jumat dan kantor saya itu seberangnya udah masjid, dengeran jelas banget.
Jadi kalau restru pas COVID ini kan nasabah debitur tidak misal ikut 3 bulan nih, jadi selama 3 bulan itu juga mereka tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Cuman selama 3 bulan ini kan di rekening itu ada yang namanya bunga berjalan. Bunga berjalannya itu tetap dihitung, dan ini akan dibebankan ketika nanti si debitur ini akan mulai melakukan pembayaran lagi. Jadi hitungannya bayar bunganya itu double ya untuk restru yang COVID. Kalau saya membahas terlalu detail tentang restru ini butuh waktu yang panjang banget. Jadi ini yang saya bahas di sini itu tentang resiko-resikonya aja ya. Nah, selain mempengaruhi penilaian terhadap usaha yang kita jalanin, restru COVID ini juga mempengaruhi penilaian bank ketika akan melakukan pencairan kredit atau mencairkan kredit calon debitur yang pernah melakukan restru. Maksudnya gini, misal teman-teman punya pinjaman di Bank BRI yang diikutkan program restrukturisasi, kemudian mau mengajukan KUR di Bank Mandiri, tapi kreditnya ini anggaplah kredit konsumtif ya, tapi diikutkan restru. Itu kan nanti terbaca di sistemnya kan masih ada pinjaman konsumtif dan pernah diikutkan restru. Itu kalau teman-teman mau ngajuin kredit di Bank Mandiri, apalagi kredit KUR, itu tidak akan disetujuin karena sudah tidak memenuhi kriterianya, udah nggak memenuhi syarat. Jadi kalau teman-teman masih ada ikut program restru dan ngajuin kredit KUR dengan tanpa melunasi pinjamannya yang diikutkan restru ini, tidak akan disetujuin. Nah, kalau teman-teman mau pengajuan kreditnya disetujuin, artinya pinjamannya yang di bank sebelah, pinjamannya yang diikutkan restru tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Itu tadi kan kalau kita ikut restrunya di bank lain. Nah, gimana kalau kita ikut restrunya di Bank Mandiri, kemudian kita mau top up atau menambah limit kredit yang pernah kita ajuin? Itu gimana? Apa nggak bisa juga? Apakah bisa? Nah, kalau case-nya yang begitu, maksudnya yang teman-teman pinjamannya di Bank Mandiri, ikut restru di Bank Mandiri, kemudian mau menambah kredit, selama kredit teman-teman ini lancar di 6 bulan terakhir, itu kan nanti nama teman-teman ada di daftarnya ya. Atau misal kreditnya udah lunas, yang lama udah lunas nih, mau ngajuin lagi, itu bisa dilakuin. Karena kalau pinjamannya di Bank Mandiri, otomatis kan yang pinjaman lama ini akan ditutup, akan dilunasin, dan itu diperbolehkan, tidak melanggar aturan. Jadi intinya kalau teman-teman pernah ikut restru atau sedang mengikuti restru karena COVID ini, kalau mau ngajuin kredit yang ikut restru ini harus dilunasin dulu, harus ditutup dulu, kecuali kreditnya di bank yang sama. Nah, bro sih, sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa pakai maskernya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.